pergi dari sini sekarang. Bikin malu aja kamu, dasar mertua miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kami doakan yang subscribe dan like supaya dilancarkan rezekinya dan dilunaskan hutangnya. Komen amin di bawah ya. Hari itu, gedung pernikahan di jantung kota dipenuhi cahaya lampu kristal yang memantulkan gemerlap ke setiap sudut ruangan. Hiasan bunga mawar putih tersusun rapi, meja-meja prasmanan dipenuhi hidangan mewah, dan musik lembut dari piano elektrik berpadu dengan suara biola yang menenangkan. Semua tamu mengenakan pakaian terbaik, gaun-gaun anggun, jas berkelas, parfum mahal yang memenuhi udara. Semua yang hadir sepakat, ini adalah pesta pernikahan termegah yang pernah mereka lihat. Di pelaminan, duduk sepasang pengantin muda. Arman, dengan jas hitamnya yang elegan, senyum sopan namun canggung. Di sampingnya, Rani, mengenakan gaun pengantin putih berhias payet berkilauan. Mahkota kecil di rambutnya membuatnya terlihat bak putri kerajaan. Wajahnya cantik, namun sikapnya kerap memancarkan kesombongan yang tak bisa disembunyikan. Para tamu bergantian memberi selamat, kamera memotret tanpa henti, dan pesta berjalan seperti mimpi indah yang jadi nyata. Namun, di balik keriuhan itu, satu sosok perlahan masuk, nyaris tak diperhatikan. Seorang wanita parubaya, berjalan tertatih dengan langkah pelan. Rambutnya yang sudah memutih disanggul seadanya. Pakaian kebaya sederhana melekat di tubuh kurusnya, kain batik lusuh yang sudah memudar warnanya. Di tangannya, sebuah tas kain tua ia genggam erat, seakan itu satu-satunya harta yang ia punya. Senyum tipis menghiasi wajahnya, meski matanya berkaca-kaca menahan haru. Dialah Sumi, ibu kandung Arman. Sejak subuh tadi, ia sudah menyiapkan diri. Meski dengan pakaian seadanya, hatinya penuh doa agar ia bisa melihat putranya duduk bahagia di pelaminan. Hari ini, Arman menikah. Hari yang selalu aku tunggu, bisiknya pada diri sendiri ketika ia melangkah masuk ke gedung megah itu. Namun, yang ia temui bukanlah senyum sambutan. Bukan pula pelukan hangat. Begitu pandangan Rani jatuh ke arahnya, wajah pengantin wanita itu seketika masam. Ia melirik Arman sekilas, lalu menoleh ke arah ibunya dengan nada rendah tapi tajam. Itu ibumu? Dengan pakaian seperti itu masuk ke pesta mewah ini. Depan pintu masuk tadi, ia semakin berani menampakkan penghinaan terang-terangan kepada Sumi, seolah tak peduli pada tatapan tamu undangan yang menyaksikan. Bu Sumi, ucap Rani sambil tersenyum palsu. Suaranya sengaja dikeraskan agar orang-orang di sekitarnya mendengar. Kalau mau datang ke pesta pernikahan sebesar ini, seharusnya ibu tahu diri dong. Pakaian seperti itu. Duh, bikin malu keluarga kami. Saya sampai takut tamu mengira ibu bukan bagian dari keluarga, tapi pengemis yang nyasar. Beberapa tamu yang duduk di meja dekat pelaminan menoleh. Ada yang tersenyum canggung, ada pula yang langsung menunduk, berpura-pura tidak mendengar. Namun jelas sekali suasana menjadi kaku. Sumi menunduk, kedua tangannya meremas ujung kerudung lusuhnya. Hatinya bergetar hebat, bukan hanya karena kata-kata Rani, tapi juga karena tatapan penuh iba yang ia rasakan dari tamu undangan. Seakan-akan dirinya memang hina, tidak pantas berada di pesta megah itu. Rani, sudahlah, jangan begitu, bisik Yuda, putra Sumi sekaligus mempelai pria, dengan suara tertahan. Wajahnya menegang, berusaha menahan amarah. Namun, Rani justru memutar bola matanya dengan sikap meremehkan. Mas, aku ini istri kamu sekarang. Aku yang akan tentukan siapa yang pantas masuk dalam lingkungan kita. Kalau ibumu tetap seperti itu, orang-orang akan menertawakan keluarga kita, jawabnya dingin. Suasana pesta yang tadinya ramai dengan tawa dan musik pelan berubah menjadi penuh bisik-bisik. Seorang ibu-ibu tamu undangan berbisik kepada temannya. Kasihan sekali ibunya. Kalau saja aku diperlakukan begitu di depan banyak orang, entah apa rasanya.
yang lain menimpali. Tapi ya, lihat sendiri kan bajunya? Memang tidak pantas kalau dibandingkan dengan pesta sebesar ini. Bisikan itu terdengar samar, tapi cukup jelas menusuk telinga Sumi. Ia merasa seperti ribuan jarum menusuk hatinya bersamaan. Namun, yang paling menohok adalah ketika Rani secara terang-terangan menolak memberikan tempat duduk untuk Sumi di kursi keluarga dekat pelaminan. Maaf, Bu, kursi di sini hanya untuk keluarga inti. Ibu bisa duduk di belakang sana saja, dengan tamu-tamu biasa, ujar Rani sambil menunjuk deretan kursi paling belakang. Padahal semua orang tahu, Sumi adalah ibu kandung Yuda. Bagaimana mungkin seorang ibu kandung disuruh duduk jauh dari putranya sendiri di hari pernikahan sang anak? Yuda terperangah. Wajahnya memerah menahan malu bercampur amarah. Tapi lagi-lagi ia berusaha mengendalikan diri karena banyak mata sedang memandang. Sumi menelan ludah, menunduk dalam-dalam, lalu melangkah pelan menuju kursi yang ditunjuk Rani. Setiap langkahnya terasa berat, seperti berjalan di atas duri. Tatapan tamu undangan mengiringi, ada yang iba, ada yang sinis, bahkan ada pula yang diam-diam tersenyum puas melihat drama itu. Bagaimana bisa seorang pengantin wanita tega begitu pada mertuanya? Terdengar bisikan seorang bapak parubaya, tamu dari pihak mempelai pria. Kalau begini, belum apa-apa saja sudah kurang ajar. Di kursinya yang jauh dari pelaminan, Sumi duduk dengan wajah tertunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi ia berusaha keras menahannya. Ini hari bahagia Yuda. Jangan sampai aku merusaknya dengan air mataku, batinnya lirih. Musik pesta masih mengalun, para tamu undangan menikmati hidangan, dan gelak tawa terdengar di sana-sini. Namun di balik gemerlap itu, suasana batin Sumi sudah porak-poranda. Ia hanya bisa duduk di kursi paling belakang, menyaksikan putranya dari kejauhan, seolah bukan bagian dari keluarga yang sedang merayakan momen bahagia. Wajahnya yang renta menunduk, jemari tangannya meremas ujung kerudung lusuh. Berkali-kali ia mencoba tersenyum agar tidak terlihat terlalu sedih, tapi hatinya seperti ditusuk sembilu. Kenapa ibu harus diperlakukan seperti ini? Ya Allah, gumamnya lirih. Tak lama kemudian, seorang tamu menghampiri pelaminan untuk memberikan selamat. Sumi, yang merasa rindu ingin mendekat, memberanikan diri untuk berjalan ke arah anaknya. Ia ingin sekadar berdiri lebih dekat, menyaksikan wajah Yuda dengan lebih jelas, bahkan jika hanya beberapa detik. Namun langkahnya terhenti ketika Rani, sang pengantin wanita, tiba-tiba menoleh ke arahnya. Bu, jangan ke sini, seru Rani dengan suara lantang, membuat beberapa tamu yang ada di dekat pelaminan ikut menoleh. Semua tatapan kembali tertuju pada Sumi. Jantungnya berdegup kencang. Tubuhnya bergetar. Ia berhenti di tengah jalan, bingung harus bagaimana. Rani berjalan turun dari pelaminan dengan wajah kesal. Ia menghampiri meja minuman, mengambil sebuah teko besar berisi air panas yang disediakan untuk menyeduh teh. Dengan langkah cepat, ia mendekati Sumi yang masih berdiri kaku. Aku sudah bilang, jangan bikin malu aku di depan semua orang. Rani berteriak. Dan tanpa ragu, ia menyiramkan air panas itu ke arah kepala mertuanya. Teriakan Sumi langsung mengguncang ruangan. Gelas-gelas di meja bergetar, musik berhenti, dan semua tamu sontak terdiam. Air panas itu mengalir membasahi kerudung lusuh Sumi, sebagian mengenai kulit kepalanya, membuatnya meringis kesakitan. Ia jatuh berlutut, memegang kepalanya yang perih. Ya Allah! Astagfirullah! Terdengar teriakan panik dari beberapa tamu wanita yang melihat langsung. Rani, apa yang kamu lakukan? Yuda berteriak keras, wajahnya memerah, napasnya memburu. Ia langsung turun dari pelaminan, berlari menghampiri ibunya. Namun sebelum Yuda sempat menggapai, Rani sudah lebih dulu menatapnya dengan wajah penuh emosi. Mas, aku nggak bisa lagi tahan lihat ibumu bikin malu kita. Ini pesta besar, Mas. Kalau terus-terusan begitu, orang-orang akan menertawakan keluarga kita selamanya. Tamu undangan terdiam, sebagian menutup mulut karena tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Seorang bapak parubaya dari pihak keluarga Yuda berdiri, menunjuk ke arah Rani dengan suara lantang. Kamu keterlaluan, Rani. Itu ibu mertuamu.
Bagaimana bisa kamu tega melakukan hal sekejam ini? Bisikan-bisikan bergulir semakin kencang. Pengantin wanitanya kurang ajar. Belum jadi keluarga inti saja sudah sebegini sikapnya. Kasihan ibunya, disiram air panas di hari pernikahan anaknya sendiri. Sumi berusaha bangkit, walau tubuhnya masih gemetar. Dengan suara serak, ia berkata, "Tidak apa-apa. Ibu tidak apa-apa, Nak." Namun jelas sekali wajahnya menahan sakit. Yuda langsung melepas jas pengantinnya, menutupi bahu ibunya, lalu merangkulnya dengan penuh kasih. Wajahnya menegang, matanya berkilat. Ia menoleh pada Rani, suaranya bergetar menahan emosi. "Kamu sadar enggak, apa yang baru saja kamu lakukan?" Rani tidak bergeming. Justru ia mendengus dengan sikap penuh keangkuhan. "Aku hanya menjaga martabat kita, Mas. Kalau terus-terusan begitu, nanti orang akan menganggap kita rendah. Aku tidak mau punya keluarga mertua yang bikin malu." "Rani!" teriak Yuda. Suaranya begitu keras hingga membuat ruangan hening total. Semua tamu yang tadinya berbisik-bisik kini terdiam 1000 bahasa. Mereka bisa merasakan amarah yang membara dari seorang pengantin pria yang baru saja melihat ibunya diperlakukan dengan kejam. Yuda menarik napas panjang, matanya basah menahan tangis. Lalu dengan suara tegas, ia berkata, "Kamu pikir martabat itu datang dari pakaian mahal? Dari pesta besar? Dari harta benda? Tidak, Rani. Martabat itu datang dari cara kita memperlakukan orang lain, terutama orang tua kita. Dan kamu baru saja menunjukkan betapa rendahnya martabatmu sendiri." Rani terdiam, wajahnya memerah, namun bibirnya tetap bergetar ingin membalas. Suasana pelaminan berubah mencekam. Semua tamu undangan menahan napas, menunggu apa yang akan dilakukan Yuda berikutnya. Dan saat itulah, keputusan besar yang akan mengubah segalanya mulai terlihat di mata sang pengantin pria. Hening. Suasana pesta yang semula riuh gemerlap kini berubah tegang. Tak ada lagi dentingan musik, tak ada lagi gelak tawa. Yang terdengar hanya isakan tertahan dari beberapa tamu wanita dan suara napas berat Yuda yang masih memeluk ibunya. Sumi menahan tangis sambil berbisik lirih. "Nak, jangan perpanjang masalah ini. Ibu tidak apa-apa. Demi kebahagiaanmu, biarkan saja." Namun Yuda menggeleng keras, matanya merah, suaranya pecah penuh emosi. "Tidak, Bu. Selama hidupku, aku tidak akan biarkan siapapun, menghinamu apalagi menyakitimu di hadapan orang banyak. Cukup." Ia bangkit, berdiri tegak di tengah ruangan. Jas pengantinnya terlepas, wajahnya penuh tekad. Semua mata tertuju padanya. Rani yang masih berdiri dengan wajah memerah mencoba meraih tangan suaminya. "Mas, kamu harus tenang. Jangan buat malu kita di depan tamu. Ingat, ini hari pernikahan kita." Namun Yuda menepis tangannya dengan tegas. "Malu? Kamu bicara soal malu? Justru kamu yang sudah membuat aib terbesar di hari ini." Tatapan Yuda mengeras. Ia menoleh ke seluruh tamu undangan, suaranya lantang menggema. "Saya ingin kalian semua tahu, mulai detik ini juga, saya tidak bisa lagi menerima wanita seperti Rani sebagai istriku." Sontak ruangan bergemuruh. Teriakan kaget terdengar dari berbagai sudut. "Astagfirullah, beneran diceraikan di hari pernikahan. Ya Allah, tega banget Rani sama mertuanya. Pantes Yuda marah besar. Baru menikah sudah berakhir? Ini gila." Rani melotot tak percaya, tubuhnya bergetar. "Mas, apa kamu sudah gila? Baru beberapa jam kita menikah, kamu mau ceraikan aku di depan semua orang?" Yuda menatap lurus, suaranya mantap tanpa ragu. "Lebih baik pernikahan ini berakhir sekarang juga, daripada aku harus hidup seumur hidup dengan orang yang tega menyakiti ibuku." Rani berusaha mendekat, namun beberapa keluarga Yuda berdiri, menahan dirinya. Wajah mereka penuh amarah, merasa martabat keluarga telah diinjak-injak. Sumi terisak, mencoba menenangkan putranya. "Nak, jangan. Ibu kuat, ibu sanggup menanggung ini semua. Jangan hancurkan rumah tanggamu hanya karena ibu." Tapi Yuda memegang kedua tangan ibunya dengan erat, menatap wajah renta itu penuh kasih sayang. "Bu,
Ibu selalu ajarkan aku tentang cinta, kesetiaan, dan menghormati orang tua. Kalau aku diam hari ini, berarti aku mengkhianati semua ajaranmu. Lebih baik aku kehilangan istri daripada kehilangan martabat sebagai anakmu. Isak tangis semakin terdengar di antara para tamu. Banyak yang mengusap mata, terharu menyaksikan cinta seorang anak pada ibunya. Rani, dengan wajah penuh rasa malu, berteriak histeris. Kamu akan menyesal, Mas. Kamu pikir bisa hidup tanpa aku? Aku yang sudah bawa pesta ini. Aku yang bikin semua tampak mewah. Tanpa aku, kamu tidak ada apa-apanya. Yuda menoleh tajam, tatapannya penuh kejijikan. Rani, kamu salah besar. Yang membuat aku ada adalah doa dan perjuangan ibuku, bukan pesta mewahmu. Semua yang kamu banggakan hanyalah topeng kosong. Kata-kata itu bagai petir yang menyambar. Rani terdiam, tak mampu membalas. Wajahnya memucat, tubuhnya goyah, sementara bisik-bisik tamu undangan kian nyaring. Ya ampun, baru kali ini aku lihat pengantin diceraikan di pelaminan. Pantas saja, sifatnya terlalu angkuh. Ternyata dapat balasan langsung. Yuda benar. Orang tua harus selalu di atas segalanya. Yuda menoleh sekali lagi pada seluruh tamu. Suaranya lantang penuh penegasan. Mulai sekarang, aku hanya punya satu wanita paling mulia dalam hidupku. Ibuku, Sumi. Dan aku akan habiskan seluruh hidupku untuk membalas pengorbanannya. Bukan membiarkan dia dihina di hari bahagia yang seharusnya jadi miliknya juga. Tamu undangan serentak berdiri. Sebagian meneteskan air mata, sebagian lain mengangguk hormat. Bahkan ada yang bertepuk tangan pelan. Terharu menyaksikan keteguhan hati seorang anak yang rela mengorbankan segalanya demi ibunya. Di tengah gemuruh itu, Sumi hanya bisa menangis. Kali ini bukan karena sakit, tapi karena haru luar biasa pada putra yang begitu membelanya. Pesta yang semula penuh cahaya kini berubah menjadi sunyi. Lampu kristal yang berkilauan di langit-langit gedung seolah kehilangan sinarnya. Tamu undangan yang tadinya tersenyum lebar kini menunduk. Sebagian bahkan menitikkan air mata. Meja-meja yang dipenuhi hidangan mewah seakan tak lagi menggoda. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi sorak-sorai. Yang tertinggal hanyalah perasaan getir dari sebuah pernikahan yang bubar hanya dalam hitungan jam. Rani masih berdiri di pelaminan dengan gaun putih mewahnya. Namun kini, gaun itu bukan lagi simbol kebahagiaan, melainkan pakaian yang terasa seperti penjara. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar, tapi tak ada sepatah kata pun keluar. Tatapan para tamu menusuknya tajam, penuh kecaman, dan sebagian bahkan menunjukkan rasa kasihan. Begitu angkuhnya tadi. Sekarang apa jadinya? Bisik seorang tamu. Kasihan, tapi ya. Ini akibat dari kesombongan sendiri, sahut yang lain. Rani mencoba menutupi wajahnya, tak tahan menanggung malu yang kini menelannya. Semua yang ia banggakan, kemewahan pesta, gaun berkilau, dan gengsi keluarga, lenyap seketika. Yang tertinggal hanyalah aib besar yang akan selalu dibicarakan orang. Sementara itu, Yuda masih memeluk ibunya erat. Sumi menatap anaknya dengan mata penuh air mata, namun kini bercampur antara sakit dan haru. Nak, ibu hanya ingin kau bahagia. Ibu tidak pernah ingin merusak hidupmu. Yuda menggeleng, suaranya parau tapi mantap. Bahagia apa artinya, Bu, kalau aku harus membiarkan ibu dihina? Bahagia apa gunanya kalau aku menutup mata pada orang yang sudah mengorbankan segalanya untukku? Tidak, Bu. Aku lebih memilih kehilangan segalanya daripada kehilangan ibu. Kata-kata itu membuat banyak tamu undangan tersentuh. Beberapa pria dewasa tampak mengusap mata mereka diam-diam, sementara kaum ibu tak kuasa menahan tangis. Seorang tetua keluarga berdiri dan berkata dengan suara lantang, Yuda, kamu sudah menunjukkan pada kami semua arti sejati seorang anak. Hari ini, kamu mungkin kehilangan seorang istri. Tapi kamu memenangkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kehormatan dan kasih sayang ibumu. Kalimat itu disambut anggukan setuju dari banyak tamu. Rani tak kuasa lagi, ia berlari meninggalkan ruangan dengan air mata membasahi wajahnya. Gaun putihnya menyeret di lantai, namun tak ada yang mencoba menghentikan. Semua orang tahu, kepergiannya adalah akhir dari pernikahan yang hanya bertahan beberapa jam. Di sisi lain,
Yuda perlahan membantu ibunya berdiri. Ia membawa Sumi kembali ke kursi terhormat di dekat pelaminan, tempat yang seharusnya sudah menjadi miliknya sejak awal. Para tamu berdiri memberi jalan, sebagian bahkan menyalami Sumi dengan penuh hormat, meminta maaf karena diam saja ketika ia dihina. Sumi hanya tersenyum samar dengan mata berkaca-kaca. Sudah, semua sudah terjadi. Semoga ini jadi pelajaran untuk kita semua. Dan benar. Hari itu, semua orang yang hadir pulang dengan hati yang berbeda. Ada yang pulang dengan rasa iba, ada yang pulang dengan rasa menyesal karena tak berani membela, dan ada pula yang pulang dengan pikiran yang penuh perenungan. Karena mereka semua baru saja menyaksikan sebuah kebenaran besar. Kemewahan pesta bisa runtuh seketika. Gengsi dan harta bisa hilang dalam hitungan menit. Namun kasih seorang anak pada ibunya, itu adalah kemewahan sejati yang tak ternilai harganya. Pesan moral. Jangan pernah meremehkan atau menghina orang lain hanya karena penampilannya. Jangan pula mengukur harga diri seseorang dari harta dan kemewahan. Di balik pakaian sederhana bisa tersimpan martabat yang agung. Dan di balik kasih seorang ibu, selalu ada pengorbanan tanpa batas. Karena sejatinya, surga seorang anak ada di telapak kaki ibunya.